Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini, melalui channel ini, setiap hari kami akan mendukung saudara di dalam doa. Itu sebabnya kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Saudara, sebelum saya akan mendoakan saudara, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Buat waktu ini kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk berdoa bersama. Untuk hamba mendukung setiap anak-anak-Mu dalam doa dalam segala pergumulan mereka. Namun sebelum kami akan berdoa bersama, terlebih dahulu kami akan renungkan firman-Mu. Berkati firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu menguatkan iman setiap anak-anak-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, dengan harapan firman Tuhan ini akan membangkitkan iman saudara ketika saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama saudara adalah dari Mazmur pasal 126 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara, dalam konteks ini pemazmur menegaskan bahwa ada waktu pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Saya percaya malam hari ini saudara berdoa kepada Tuhan, ketika kita berseru bersama kepada Tuhan, ketika kita bersepakat memohon pertolongan Tuhan atas masalah persoalan yang saudara alami, saudara pasti merindukan pemulihan. Setiap kita pasti merindukan pemulihan. Pemulihan bagi ekonomi kita, pemulihan bagi keluarga kita, pemulihan bagi kondisi hidup kita, kesehatan kita, dan sebagainya dan sebagainya. Setiap kita pasti merindukan pemulihan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan di dalam teks firman Tuhan ini saudara ditegaskan bahwa ada ketika, ada waktu, ada saat Tuhan pasti akan memulihkan. Di mana ketika Tuhan mengerjakan pemulihan, perkara besar akan terjadi. Dikatakan di sini ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, maka keadaan kita seperti orang bermimpi. Artinya, ketika Tuhan mengerjakan pemulihan, itu begitu dahsyat, begitu luar biasa. Seperti mimpi rasanya. Seperti percaya tidak percaya. Karena luar biasanya Tuhan mengerjakan pemulihan. Saudara, ditegaskan juga bahwa pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita penuh dengan sorak-sorai. Ketika Tuhan memulihkan, ketika Dia mengerjakan pemulihan, kita akan bersukacita karena betapa dahsyat pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Bahkan dikatakan pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Orang-orang pun akan melihat, orang-orang pun akan mengakui betapa dahsyat pemulihan yang Tuhan kerjakan bagi umat-umatnya. Jadi saudara, yang ditegaskan kepada kita hari ini melalui firman Tuhan ini adalah bahwa ada waktu Tuhan mengerjakan pemulihan. Kalau Dia mengerjakan pemulihan, maka betapa dahsyat terjadi seperti mimpi rasanya. Ketika Dia mengerjakan pemulihan, kita akan bersukacita karena pemulihan itu. Dan ketika Dia mengerjakan pemulihan, orang-orang pun akan mengakui luar biasa
pemulihan yang Tuhan kerjakan saat ini, saudara. Atas masalah hidup saudara, atas persoalan saudara, atas beban apapun yang saudara hadapi hari ini. Apakah saudara merindukan Tuhan mengerjakan pemulihan dalam kehidupan saudara? Rindukah saudara melihat Tuhan mengerjakan pemulihan, di mana ketika Dia mengerjakan pemulihan, saudara merasa seperti mimpi, percaya tidak percaya, karena luar biasanya Tuhan kerjakan pemulihan? Rindukah saudara mengalami pemulihan dalam hidup saudara, di mana ketika Dia mengerjakannya, saudara akan bersukacita karena luar biasanya pemulihan itu? Rindukah saudara Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup saudara, di mana ketika Dia mengerjakannya, orang-orang pun akan mengakui bahwa betapa dahsyat Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup saudara? Mungkin hari ini orang-orang tidak menganggap saudara, bahkan mungkin hari ini orang-orang merendahkan saudara, orang-orang mencibir saudara. Tetapi dengar, jika Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup saudara, orang-orang pun akan mengakui betapa dahsyat Allah yang saudara sembah. Kalau saudara rindu pemulihan itu Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, kalau saudara rindu melihat pemulihan itu terjadi dalam hidup saudara, maka hal yang saudara harus lakukan seperti yang pemazmur ini lakukan adalah sebagai berikut, saudara. Di mana di ayat 1-3 dijelaskan apa yang akan terjadi jika Tuhan mengerjakan pemulihan. Maka di ayat 4 di sana mulai dikatakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Di ayat 4 itu ditegaskan satu doa tentang pemulihan, di mana dikatakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Kalau kita rindu melihat pemulihan yang dahsyat dan luar biasa seperti yang sudah dijelaskan di ayat 1-3, saudara, maka bagian kita adalah berdoa untuk terjadinya pemulihan. Hari ini kalau saudara rindu pemulihan terjadi, berserulah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan supaya Dia mengerjakan pemulihan yang dahsyat dalam hidup saudara. Berdoalah. Begitu banyak orang yang mengharapkan sesuatu yang besar dari Tuhan, tetapi mereka tidak berdoa supaya pemulihan itu terjadi. Mereka mengharapkan pemulihan, tetapi mereka tidak berdoa supaya pemulihan itu dikerjakan oleh Tuhan. Di sini firman Allah menegaskan bahwa kalau kita rindu pemulihan itu terjadi, maka seperti pemazmur, mari kita sama-sama berkata, Tuhan, pulihkanlah hidup kami. Ya Tuhan, pulihkanlah keluarga kami, pulihkanlah ekonomi kami, pulihkanlah, 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 pulihkanlah. Serukan dalam hal apa saja saudara rindu Tuhan mengerjakan pemulihan, berserulah terus supaya Tuhan mengerjakan pemulihan di sana. Dan selain kita berseru dan berdoa untuk terjadinya pemulihan, saudara, di ayat 5 dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Di sana ada ditegaskan tentang penuaian, artinya pemulihan terjadi. Dan siapa yang akan menuai? Orang yang menabur. Artinya apa, saudara? Yang mau ditegaskan di sini adalah bahwa supaya pemulihan terjadi, ada hal yang harus ditabur, ada kegiatan, ada aktivitas, ada pekerjaan menabur yang harus dikerjakan. Demikian juga saudara saat ini, kalau saudara rindu pemulihan terjadi di dalam kehidupan saudara, maka yang harus saudara kerjakan adalah menaburlah. Dalam hal apa saudara harus menabur supaya pemulihan terjadi? Menaburlah di sana. Kalau saudara rindu pemulihan terjadi dalam ekonomi saudara, dalam hal apa saudara harus menabur? Menaburlah di sana. Kalau saudara rindu pemulihan terjadi di tengah keluarga saudara, dalam hal apa saudara harus menabur? Menaburlah di sana. Kalau saudara rindu pemulihan dalam bidang apapun dalam hidup saudara, lihat dalam hal apa saudara harus menabur. Dan ketika saudara menabur, maka pemulihan akan terjadi. Begitu banyak orang yang merindukan pemulihan saudara, tapi mereka tidak siap untuk menabur. Mereka mau menuai, mereka mau dipulihkan, tapi mereka tidak mau menabur. Itu artinya pencuri, saudara. Dengar, hari ini kalau saudara rindu pemulihan terjadi, menaburlah, menaburlah, segera menabur. Karena semakin cepat saudara menabur, semakin cepat saudara akan menuai. Menaburlah supaya saudara mengalami pemulihan di dalam kehidupan saudara. Lalu selanjutnya saudara di ayat 6 dikatakan, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang
dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Dikatakan di sana orang yang berjalan maju. Dia tidak berjalan di tempat untuk menabur, dia tidak berjalan mundur untuk menabur, tetapi berjalan maju. Artinya tetap melangkah apapun yang terjadi, tetap menabur apapun yang terjadi, tetap melangkah apapun situasinya, dan tetap menabur bagaimanapun kondisinya. Saat ini saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, mungkin saudara sudah jenuh, mungkin saudara sudah merasa lelah oleh kondisi, oleh keadaan yang terjadi. Tetapi saat ini kalau saudara rindu pemulihan terjadi, tetaplah menabur, tetaplah melangkah. Puji Tuhan saudara, jangan pernah menyerah. Saudara pasti akan menuai dari apa yang saudara tabur. Jadi saudara, saat ini kita sudah belajar bahwa jika Tuhan mengerjakan pemulihan, perkara besar akan terjadi. Orang-orang akan mengakui betapa dahsyat pemulihan yang kita alami dalam hidup kita. Untuk terjadinya pemulihan itu, berdoalah, menaburlah, dan tetap maju, jangan pernah mundur. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Dalam saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan, terjadilah pemulihan dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan doa saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketekunan. Dia Bapa yang baik, dia mendengarkan seruan doa dan tangisan anak-anaknya. Itu sebabnya mari datang dengan segenap hati kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara dalam berbagai topik-topik doa, terlebih dahulu saya rindu saat ini saudara berdoa bagi pribadi saudara masing-masing. Mungkin saat ini ada beban, ada persoalan yang sedang saudara tanggung, yang sedang membebani dan menindih kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan. Mari berseru kepada Tuhan, mari bercerita kepada Bapa. Mari ungkapkan segala beban dan persoalan saudara kepada Dia. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau dengarkan anak-anak-Mu yang sedang menangis berseru kepadamu. Ada beban, ada persoalan, ada pergumulan yang sedang mereka tanggung, yang mungkin orang lain tidak tahu, tetapi saat ini mereka datang kepadamu. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, tolong anak-anak-Mu, campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam segala pergumulan-pergumulan doa mereka. Dalam nama Yesus, Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau kiranya yang mendengar seruan dan tangisan mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata mereka. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu khusus berdoa bagi saudara-saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari datang kepada Tuhan menyerahkan segala sakit penyakit saudara. Ketahuilah dan percayalah bahwa Dia Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Dia berkuasa menyembuhkan segala penyakit saudara. Dia Allah yang sanggup mengangkat segala penyakit dari dalam tubuh saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini Dia menyembuhkan, dan seterusnya pun Dia tetap akan menyembuhkan. Itu sebabnya saat ini saya rindu saudara angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari datang berdoa, berseru, menangis di kaki Tuhan. Dia Allah yang peduli dan mendengarkan segala permohonan saudara. Saya akan berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam keadaan sakit. Tuhan, mereka mungkin sangat menderita oleh karena sakit penyakit yang sedang mereka alami. Saat ini kami datang kepadamu ya Bapa. Engkaulah dokter di atas segala dokter.
Engkaulah Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Pandang mereka yang sedang mengangkat tangan kepadamu, pandang mereka yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau kiranya yang mengulurkan tangan-Mu dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Engkau Allah yang ajaib, oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung, yang mengalami GERD ya Tuhan, yang mengakibatkan mereka menderita, mereka tidak bisa tidur, mereka was-was, mereka cemas, mereka ketakutan. Dalam nama Yesus saat ini Tuhan, hamba berdoa, jamah semua anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan mereka Bapa dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, normalkan kadar gula dalam tubuhnya ya Tuhan. Jamah Bapa dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami sakit, ada luka oleh karena sakit diabetesnya yang tidak kunjung sembuh. Tuhan, tolong ya Bapa, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, saat ini hamba berdoa, pulihkan anak-anak-Mu. Biarlah kolesterol mereka dinormalkan, dipulihkan oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa mujizat Yesus. Sembuhkan ya Tuhan anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengidap kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tumor, kanker, semuanya saat ini kami cabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang menderita sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Tuhan, tolong kerjakan kesembuhan. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Normalkan tekanan darahnya dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Tuhan sembuhkan, Tuhan kerjakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Bahkan mungkin ada yang sudah begitu lama menjalani cuci darah oleh karena ginjalnya tidak berfungsi normal ya Tuhan. Tuhan, tolong jamah dan kerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ada yang mungkin mengalami sakit asam urat yang menderita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tolong mereka, sembuhkan yang sakit asam urat. Mungkin ada yang lever, Tuhan jamah. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan sembuhkan yang sakit lever, yang sakit getah bening dalam nama Yesus. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Yang sakit tiroid dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah dan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit, yang sakit mereka belum disebutkan apapun yang menjadi penyakitnya.
Tuhan yang kerjakan mujizat. Sembuhkan, sembuhkan. Mungkin ada mereka ya Tuhan yang mengalami sakit langka. Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Allah kami sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit dalam nama Yesus, dan berikan selalu kesehatan bagi setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami maksimal dalam melayani Engkau, menyenangkan hati-Mu dan menjalani hidup kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam pekerjaan dan profesi mereka. Tuhan kiranya memberkati segala usaha pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah para petani, berkati apa yang mereka tanam sehingga kelak mereka bisa menuai dengan sukacita dan sorak-sorai karena Engkau menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para pengusaha ya Tuhan, para pebisnis, apapun usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan jamah, Tuhan lawat, berkati Tuhan sehingga usaha dan bisnisnya bisa berhasil dalam nama Yesus. Para buruh, Tuhan tolong, berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai buruh. Tuhan jamah mereka, Tuhan angkat karir dan ekonomi mereka dalam nama Yesus Kristus. Kembangkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Para honorer ya Tuhan, berkati mereka yang berprofesi sebagai honorer, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah mereka tetap melakukan yang terbaik dan Tuhan buka jalan bagi mereka untuk hari demi hari lebih baik dalam pekerjaan dan ekonomi mereka. Para pegawai Tuhan memberkati, Tuhan jamah mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Para medis, dokter, bidan, perawat, Tuhan jamah mereka semua, ajar mereka mengabdi ya Tuhan bagi bangsa ini, bagi kesehatan jiwa-jiwa dan masyarakat bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pejabat di negara ini ya Tuhan, dalam nama Yesus, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat ya Tuhan, dan TNI Polri dan semua jajaran kepemimpinan. Tuhan memberkati ya Tuhan, sehingga setiap para pejabat di bangsa ini mengabdi bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Para PNS Tuhan memberkati, TNI Polri Tuhan memberkati, ajar mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sudah pensiun. Tuhan jamah mereka, Tuhan kuatkan mereka, sukacita Tuhan tetap memenuhi mereka di masa-masa pensiun mereka. Tuhan tetap memberi semangat bagi mereka dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, Tuhan tolong, berikan jalan keluar, buka pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mereka menghidupi keluarga mereka. Dalam nama Yesus, apapun pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu yang mungkin belum disebutkan, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih sekolah ya Tuhan. Berkati studi mereka sehingga kelak mereka berhasil. Berkati masa depan mereka sehingga kelak ya Tuhan mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu ketika kelak mereka berhasil dan sukses dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan kiranya mendengar dan menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepada Bapa dan kami percaya Engkau Allah yang telah menjawab doa-doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara sudah dikuatkan ketika saudara sudah didoakan. Tuhan kiranya terus memberkati kehidupan saudara, jadikan saudara berhasil dan sukses dalam kehidupan saudara.
Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segera berlangganan saudara dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Amin. Dalam